Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Kali ini ada hal yang berbeda nih teman-teman. Hari ini aku mau nge-vlognya adalah sharing tentang cinta. Masya Allah, ku jaga cinta dengan melepasmu. Masya Allah, ini aku banget. Masya Allah, berharap agar Allah meridhoi dirimu dan diriku yang terpisah untuk meraih cintanya, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bahwa sadari ya, cinta itu terkadang datang tiba-tiba, dan jodoh kita tidak akan yang pernah ada yang tahu, tidak ada yang pernah tahu teman-teman. Dan ini ada pengalaman yang sangat luar biasa. Masya Allah, pengalaman. Dan aku mau sharing ke kalian bahwa cinta itu datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu bagaimana cinta itu tumbuh, bagaimana itu datangnya kapan dan kapan hilangnya gitu kan. Terkadang cinta itu adalah cinta semu gitu, bukan cinta yang tulus gitu terkadang. Terkadang pula Allah tidak meridhoi cinta yang seperti itu gitu. Terkadang apa yang kita udah rencanakan ya, apa yang sudah kita rencanakan, udah kita planning dari awal, dan juga kita udah menyiapkan suatu konsep untuk pernikahan seperti apa, tetapi semua itu akan gagal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meridhoi cintanya kita itu. Nah, makanya itu janganlah cinta pada manusia itu melebihi cinta kita kepada Allah gitu. Dan apa yang aku sharing ini adalah pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Dan jangan pernah kita berharap pada manusia, ternyata berharap kepada Allah itu jauh lebih indah gitu, Masya Allah. Dan jagalah diri kita untuk melepaskan cinta yang selalu. Ini nih teman-teman, strategisnya pacaran menurut Islam ya. Harus nih, hubungan bernama pacaran biasanya terjadi akibat salah satu atau kedua belah pihak tidak serius. Kadangkala pihak wanita sudah ingin untuk segera menikah, namun lelakinya tak kunjung berani melangkah. Akibatnya hanya PHP berkepanjangan teman-teman, dan tak sedikit berakhir dengan penderitaan, seperti kisah dari seorang wanita berinisial RJS ini yang beliau posting di akun Facebooknya awal tahun 2019, di awal tahun ya. Jadi ini ceritanya: selamat atas pernikahan kalian. Meski doaku dan laki yang tengah duduk bersamamu pernah bermimpi akan selamanya mencinta, hanya saja LDR yang kita lalui membuat dia berpaling dan memilihmu. Aku takut bahagia meski dalam hati sedikit ada rasa tidak rela. Ya, dulu saat dia sedang tak punya, aku yang dengan sabar mendampinginya tanpa tuntutan apa-apa. Lalu kini ketika dia sudah cukup berada, dia memilihmu untuk melangkah bersama. Kemarin memang tak bisa aku menghadiri pesta kalian, karena di otakku masih teringat jelas janji yang laki-laki itu ucapkan, "Tunggu aku sayang." Dan memang aku menunggunya hingga cukup lama. Menunggu nih teman-teman, masih wanitanya, tapi dia kirimkan aku pesan perpisahan. Kalau ngomong cinta itu banyak banget, tapi benar-benar ini masih kisah-kisah nyata, banyak sekali ya. Biasanya tuh udah nikah berapa tahun gitu, ternyata nggak jadi nikah itu. Dan inikah hasil dari menunggu. Nah, hasil dari menunggu itu apa? Ternyata hasil menunggunya itu udah ditunggu lama-lama. Dulunya si ini nggak punya, sekarang jadi punya. Ternyata udah punya, laki-lakinya memilih wanita lain. Rasanya sakit banget gitu, sakit banget. Menguatkan hati itu adalah hal yang saat ini harus aku lakukan. Menguatkan hati teman-teman, jangan boleh kita itu putus asa. Ada loh teman-teman, karena sakit hati ada yang bunuh diri, ada yang minum racun.
ternyata sebenarnya diri kita itu masih berguna walaupun nggak bersama dia gitu. Kita pasti akan, Allah itu pasti akan berencana ke lain, makanya di sisi lain orang itu belum baik buat kita, jadi Allah masih menyimpan rahasia diri kita itu, ya kan. Nah, 6 tahun berhubungan, 2 tahun LDRan, dan 14 hari lalu baru dia putuskan. Nih, baru saya katakan tadi kan, 6 tahun berhubungan, 2 tahunnya LDRan, dan juga 4 hari lalu baru dia putuskan. LDRan, pacaran 6 tahun, 2 tahun LDR, 14 harinya putus. Misalnya sedih ya teman-teman, sedih banget. Lalu kemarin kalian resmi duduk di pelaminan. Coba siapa yang tahu? Tolong ceritakan padaku di mana mereka perkenalan. Bukankah lelaki itu masih terus mengupload fotoku? Bukankah profilnya pun tak pernah lepas dari fotoku? Apakah kamu yang sekarang resmi jadi makmumnya tahu? Apakah suamimu dulu tak pernah bercerita, tak pernah bertanya kepadanya apa statusnya saat itu? Ataukah laki itu memang tak mengakui aku? Atau sudahlah itu hanya pertanyaan hatiku, pertanyaan si wanitanya seperti itu. Aku tak menyalahkan keadaan atau dengan siapa dia di sana berkawan. Saat dulu dia sempat mengirimku pesan ikut berkunjung di suatu tempat di mana kamu bekerja, aku masih ingat sekali dia ucapkan janji aku gak bakal nakal. Dan aku percaya karena hubungan kami memang tidak bermasalah. Sampai pada 14 hari yang lalu dia mengabariku ingin pulang. Kamu tahu gak, aku sangat bahagia karena akhirnya kami akan bertemu setelah 2 tahun dia tinggalkan. Mulai menghitung hari, ingin sekali cepat datang bulan Februari. Tapi 2 hari setelah dia bilang dia ingin pulang, dia sampaikan permohonan maaf, maafkan aku. Cuma itu saja yang dia ucapkan. Bahkan belum sempat aku bertanya kenapa dan untuk apa. Semua akunnya tiba-tiba menghilang di blokir. Kenapa? Aku terus bertanya. Pikirku dia akan memberikan kejutan. Ya, dan memang benar. Kami selalu akan menerima undangan. Semua pun tak percaya kalau nama dalam undangan itu adalah nama orang yang aku perjuangkan. Ya, benar kata orang, uang akan mengubah segalanya. Dan itu terjadi pada laki-laki itu. Sepanjang hari aku berdoa agar dia sukses, tapi bukan sukses menyakitiku. Sudahlah aku merelakan dia untukku. Entah seperti apapun kondisi hatiku sekarang. Itulah masalah namanya percintaan ya teman-teman. Terkadang kita udah lama-lama membangun pacaran selama bertahun-tahun, ternyata akhirnya kita berpisah begitu saja dengan ucapan maaf, aku tidak bisa bersama. Ternyata dia udah menikah pada wanita lain. Itulah kalau kita berharap kepada manusia dan kita berharap sembut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengecewakan, dia akan terus mengecewakan kita. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita masih beruntung diberi kesempatan, ternyata kita dikasih tahu betapa Allah masih sayang sama kita. Kita tidak pasang orang yang tidak baik menurut Allah. Kita insya Allah akan diberikan kemudahan dan diberikan apa yang kita inginkan suatu saat nanti. Amin. Itulah cinta. Terkadang cinta membuang rasanya tiba-tiba, kita tidak tahu kapan akan dibuangnya. Serasa itu hidup itu. Terkadang banyak ya orang karena cinta dia bunuh diri. Terkadang seperti itu. Banyak hal yang kita bisa lihat di luar sana. Dan itulah ada satu kunci, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Jadi bagi hatimu yang hatinya sedang nyeri karena ditinggal nikah, mohon sabar, ini ujian, sabar. Tina sabar ya, Tina sabar. So, gimana biar kamu nggak terkena ujian mendapati mantan memberikan undangan pernikahan, ya bisa menyebab sakit hati dan nyeri sendi. Caranya gampang, jangan punya mantan.
jangan punya mantan. Oh ya, bukan hanya hidup tragis karena susah move on dari mantan, aktivitas pacaran juga bisa menyebabkan kamu sulit menilai calon pasanganmu dengan jernih ya teman-teman. Karena saat selalu berduaan, segala sesuatu dipoles indah oleh setan. Karena kamu tidak bisa lagi secara jernih menilai baik buruk dirinya. Yang ada hanya rasa kagum dan sayang. Kamu pun tergombali dengan kata-kata dan tindakannya di setiap momen malam minggu, yang sangat mungkin hanya kamu flash semata. Akibatnya banyak yang saat pacaran terlihat sangat romantis, tahun-tahun menikah menjadi cuek, bahkan bengis. Amit-amit ya, astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu ya teman-teman ya. Dan juga nih, tidak mau kan kejadian begini? Kalau nggak mau pacarannya, lakukan setelah menikah. Tidak mau kan jadi begitu? Jadi lakukan pacaran setelah menikah. Insya Allah romantis terus sampai akhir hayat. Insya Allah. Lelaki dan wanita, buat aku juga nih pesannya nih. Wahai kamu lelaki, jika engkau mencintai seorang wanita, tahan dirimu dari ekspresi kotor yang mengotori rasa cinta. Justru jika engkau mencintainya, berusahalah menjaga dirimu dan dirinya, karena bukti cinta terbaik adalah dengan menjaga. Bukti terbaik adalah menjaga pasanganmu. Dan yang terindah dalam cinta adalah dengan mendoakannya. Duhai lelaki, pilihlah ekspresi yang tepat yang membuat Allah ridho akan dirimu, yang membuat Allah mencintaimu. Jadilah lelaki kuat ya, jadilah lelaki yang kuat, yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan hal negatif akibat rayuan setan. Gitu. Jadilah lelaki pemberani yang menghindarkan diri dari memberi harapan palsu. Jangan memberikan harapan palsu pada wanita, teman-teman. Oke, pantaskan diri lalu segeralah menjemput dia lewat jalan yang Allah ridhoi. Jadi halalkan dia segera. Pacaran ditetap dulu, langsunglah dihalalkan. Kalau memang kalian cinta dan serius, maka halalkanlah dia. Nanti insya Allah akan mengerahkan momen terbaik di waktu yang tepat untuk menjemput jodoh sejati. Masya Allah. Kekuatanmu justru ditunjukkan lewat kesabaranmu menjaga. Bukankah nikmatnya berbuka maka bisa dirasakan oleh mereka yang sabar berpuasa? Emang ya teman-teman, kalau udah kita berpuasa masih ada halangan-halangan gitu kan, rayuan-rayuan ini tuh. Kalau udah berbuka puasa, Masya Allah rasanya indah banget. Wahai kaum wanita, sekarang kaum wanita nih, kaum muslimah, kaum wanita, duhai muslimah, janganlah terlena dengan perhatian terus menerus dari kaum hadam. Jangan terkecoh dengan harapan-harapan tanpa komit untuk menghalalkannya. Jangan pula terbelenggu rasa tak enak untuk menolak atau kasihan untuk memutuskan. Jangan sampai ya teman-teman. Muslimah, ada sebuah nasihat ya indah yang mengatakannya, hindari menyukai lelaki yang terlalu suka memuji kecantikan fisik semata, karena kebanyakan lelaki demikian akan lebih mudah berpindah hati kepada yang lebih cantik. Hindari menyukai lelaki yang kebiasaan suka merayu-rayu wanita, karena kebanyakan lelaki demikian hanya sebatas manis di bibir saja. Hindari menyukai lelaki yang suka melototi bentuk tubuh wanita, karena kebanyakan lelaki demikian lebih mendepankan hawa nafsu dibandingkan hatinya. Hindari menyukai lelaki yang terlalu banyak menggombal janji-janji manis, karena kebanyakan lelaki demikian akan begitu mudah untuk mengingkari janjinya. Jika kaum wanita bisa menghindari dari buaya lelaki yang punya sifat demikian, maka para wanita tak akan mudah bergelut dalam kekecewaan, insya Allah. Muslimah, hadirilah engkau istimewa dan indah, bahkan Rasulullah sebagai perhiasan terindah, karena kesucianmu adalah ketakwaanmu, dan karena penjagaan kehormatanmu, jagalah kuat-kuat ketiga hal itu.
Nah, ku jaga cinta dengan melepaskanmu, berharap agar Allah meridhoi diriku dan dirimu yang terpisah untuk meraih cintanya. Aku yakin saat aku melepasmu karenanya, maka pasti akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Ya, yang jauh lebih baik. Bisa saja jodohku tetap kamu, tapi kita akan bertemu dengan kondisi yang jauh lebih baik, dalam keadaan siap untuk membangun rumah tangga berkah, bahagia, ataupun kalaupun bukan kamu, insya Allah akan dijadikan dengan sosok yang lebih baik, yang tanggung jawab, mulia akhlak, dan penuh cinta. Karena aku mencintaimu, maka aku akan berusaha menghormatimu. Aku akan mengupayakan menghargaimu sepenuh hati. Aku akan berusaha melindungimu dari berbagai macam zina, menjauhkan dirimu dari dosa akibat maksa zina hati, zina mata, zina telinga, zina tangan, dan zina lainnya. Aku tak akan mengumbar kata cinta sebelum aku menjadi pasangan halalmu. Karena aku mencintaimu, maka aku memutuskan berpisah darimu agar menjauhkanmu dari segala hal yang dibencinya. Karena aku mencintaimu, maka aku akan merendam rasa kagumku. Aku berusaha kita tak perlu tegur sapa, tidak perlu butuh berkata mesra, cukup aku menyebut namamu dalam istikharah dan doa. Aku berusaha menjaga hatiku dan hatimu agar senantiasa suci terjaga, agar selalu dia yang tercinta, ya, agar dia tercinta dalam hati kita. Masya Allah, karena aku mencintaimu, maka aku akan menjauhi darimu dan mendekat kepadanya. Aku akan fokus mendekat kepadanya, dan aku pun menjauhi jodohku melakukan hal yang sama, karena aku percaya jika aku mendekat kepada Allah dan jodohku melakukannya yang sama, maka kami akan segera dipertemukannya dalam naungan keriduan. Ku jaga cinta dengan kerelaanmu. Udah menjaga cinta dengan merelakanmu. Ku kembalikan rasa cinta ini kepadanya, biar dia yang menjaganya untuk seorang yang kelak menjadi jodohku, sambil aku terus berusaha memperbaiki diri. Sembari aku berusaha menjaga diri akan senantiasa suci, bukankah Allah yang menjanjikannya yang baik untuk dia yang terus memperbaiki dirinya, yang terjaga untuk dia senantiasa berusaha menjaga kehormatan kesucian. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sharing hari ini tuh alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan maaf ya aku bacanya berbata-bata gitu ya, kayak nggak bisa baca aja ya. Dan alhamdulillah hari ini konsepnya sedikit berbeda. Biasanya vlognya jalan-jalan, kita sharing ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku, dan terima kasih banyak yang sudah selalu dukung aku dan sudah subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian bisa mengikuti video-video aku teman-teman. Dan terima kasih telah mengikuti aktivitas aku di vlog Agustina Official, dan saya ucapkan maaf sebanyak-banyaknya jika ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.